Halo Bu Okta, selamat sore. Halo Pak Agung, selamat sore. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, Astungkare Pak Agung, saya dalam keadaan yang sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Agung? Eh, saya juga dalam keadaan sehat, Bu. Bagaimana Bu Okta? Kemarin Ibu Okta katanya ingin berdiskusi atau sharing dengan saya. Mungkin ada masalah atau hal yang perlu ingin disampaikan pada saya, Bu Okta bisa sampaikan hari ini? Benar sekali Pak Agung. Saya ingin sharing, ingin cerita dengan Pak Agung. Ada hal yang ingin saya ceritakan, siapa tahu kita bisa saling bertukar pikiran Pak Agung. Ya, baiklah Bu Okta, apa nih kira-kira yang ingin Bu Okta sampaikan untuk bisa kita saling tukar pikiran untuk sore hari ini, Bu? Begini Pak Agung, jadi saya ingin menceritakan Pak Agung terkait dengan pekerjaan saya. Kebetulan kita sama-sama berada di profesi yang sama Pak Agung, menjadi seorang guru dan kebetulan juga kita ditugaskan di jenjang pendidikan yang sama Pak Agung, di sekolah dasar dan sama-sama ngajar di kelas 6 Pak Agung. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan permasalahan murid-murid saya Pak Agung, di mana mereka kurang bisa berkonsentrasi Pak Agung atau fokusnya itu masih ke sana sini Pak Agung yang membuat nilai mereka itu berada di bawah rata-rata Pak Agung. Oke, jadi Ibu sudah berhasil yang namanya mengidentifikasi anak-anak, di mana hal yang ingin Ibu obrolkan hari ini yaitu keadaan murid Ibu, yaitu di mana murid Ibu kurang fokus saat pembelajaran berlangsung sehingga nilai mereka menjadi di bawah rata-rata. Benar begitu, Bu? Iya Pak Agung, benar sekali Pak Agung. Ya, untuk hari ini kita punya waktu yang pendek sekali, Bu Okta. Nah, kemudian Bu Okta kepingin dapat apa dalam percakapan kita hari ini? Iya Pak Agung, jadi hal yang saya harapkan setelah, saya sharing nih Pak Agung bercerita, saya ingin bisa membantu anak-anak saya Pak Agung, dalam melakukan sesuatu untuk mereka biar bisa nantinya itu menjaga fokusnya Pak Agung, supaya saya bisa memiliki cara untuk menjaga konsentrasinya anak-anak Pak Agung selama proses pembelajaran di kelas, sehingga nantinya yang berujung pada nilai anak-anak itu semuanya itu bisa di atas standarnya Pak Agung. Ya, benar sekali Bu Okta. Dalam proses pembelajaran itu membutuhkan eee, konsentrasi, fokus, sehingga anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, Iya Pak Agung. berarti Bu Okta ingin membantu anak-anak Bu Okta agar fokus atau konsentrasinya meningkat sehingga mereka mampu eee, mampu dalam mengikuti pembelajaran yang nanti berdampak kepada peningkatan nilai atau pencapaian mereka masing-masing. Ya, Bu, Iya ya? Pak Agung, benar Pak Agung, Nah, benar kalau sekali. kalau menurut Bu Okta, anak-anak sudah dikatakan fokus atau konsentrasi itu seperti apa sih, Bu Okta? Kalau menurut saya Pak Agung mungkin saat perhatian mereka itu sepenuhnya sudah berada di dalam kelas Pak Agung. Jadi misalkan, sudah terjadinya interaksi yang baik antara saya dengan anak-anak Pak Agung, ketika saya bertanya kepada anak-anak, mereka bisa memberikan jawaban sesuai dengan topik yang saya tanyakan Pak Agung. Karena terkadang, ketika saya bertanya A, anak-anak menjawabnya itu B Pak Agung. Jadi terlihat sekali konsentrasinya yang kurang, Pak Agung. Ya, oke. Saat Ibu katakan tadi saat guru bertanya, murid langsung memberikan respon. Nah, Iya, di Pak sana Agung. eh, menandakan bahwa murid Ibu, Bu Okta itu adalah konsentrasi. Ya, Iya. nah, kalau murid yang sudah mampu seperti apa
yang Bu Okta gambarkan itu berarti berada di level 10 ya? Iya Pak Agung, berada di level 10 Pak Agung, bisa menjaga konsentrasinya. Nah, kalau memang murid-murid Bu Okta seperti itu, sekarang jika Bu Okta nilai sekarang mereka berada di level mana? Artinya dalam kelas itu ada yang konsentrasi, ada yang tidak. Nah, kemudian kalau Bu Okta nilai sekarang, kira-kira murid Bu Okta itu ada di level berapa? Jika untuk saat ini Pak Agung, menurut saya, murid-murid itu masih ada di level 6 Pak Agung. Karena jika dilihat dari nilai yang mereka peroleh juga setengahnya itu mereka masih mendapatkan di bawah rata-rata Pak Agung. Dan ketika saya mengajar, anak-anak ketika saya berikan pertanyaan, itu tidak semua bisa menjawab sesuai dengan topiknya Pak Agung. Ada yang bertanya dengan ada yang menjawab dengan main-main Pak Agung, ada juga yang nyeletuk begitu saja Pak Agung. Jadi menurut saya untuk saat ini masih berada di level 6 Pak Agung. Ya, untuk seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa anak Ibu yang kurang fokus, kemudian, di saat diberikan pertanyaan, Ibu sudah melakukan penilaian bahwa ada beberapa anak yang jawabannya, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, Iya sekarang, Pak. menurut Bu Okta, murid-muridnya Bu Okta itu, kiranya kepingin Bu Okta berada pada level berapa untuk tingkat fokusnya? Kalau level 10 itu menurut saya dari 6 ke 10 itu sangat jauh sekali ya Pak Agung. Jadi saya ingin mencoba dulu paling tidak anak-anak itu bisa berada di level 8 atau 9 lah Pak Agung. Antara Ya, 8 atau 9. heeh, ya Bu Okta dari level 6 sampai ke 8 atau 9, peningkatannya sudah cukup lumayan. Nah, di sana dalam proses peningkatan yang cukup lumayan tuh kiranya, sudah pasti memerlukan yang namanya trik-trik atau langkah-langkah untuk pencapaian itu. Nah, Iya Pak. dari Bu Okta sendiri, apa sih yang menurut Bu Okta yang bisa Bu Okta lakukan sehingga fokus konsentrasi murid Bu Okta itu bisa Bu katakan berada pada level 9? Sebenarnya itu juga yang sedang saya pikirkan Pak Agung, kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar bisa membantu mereka nantinya. Tapi mungkin jika saya memberikan materi menggunakan berbantuan media berupa audio visual Pak Agung atau menyelipkan ice breaking mungkin di tengah-tengah pembelajaran itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan fokusnya mereka ya Pak Agung ya. Ya, benar sekali Bu Okta sudah sampaikan tadi terkait dengan, bagaimana cara meningkatkan fokus anak-anak. Bu Okta sampaikan tadi bisa menggunakan bantuan media, Iya ya, Pak kemudian Agung, bisa menyelipkan ice breaking ice breaking. atau memadukan permainan yang mengandung materi yang Bu Okta ajarkan. Benar begitu kan Bu Okta? Iya Pak Agung, jadi Heeh, antara ice breaking-nya atau ice breaking-nya itu kita buat dalam bentuk permainan di mana dia memadukan pembelajaran di dalam permainan itu Pak Agung. Mungkin nanti iya, akan seperti itu Pak Agung. heeh, ya. Oke, yang tadi Ibu sampaikan itu kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Okta? Mungkin yang bagian ice breaking-nya dulu ya Pak Agung, dan saya juga akan bertanya dulu kepada, anak-anak tentang kegiatan belajar seperti apa yang mereka sukai Pak Agung. Karena dapat dilakukan dalam setiap, proses belajar mengajar kalau ice breaking itu Pak Agung. Sedangkan jika menggunakan media audio visual, itu saya harus menyesuaikan lagi materinya Pak Agung, apakah sesuai dengan medianya saya dengan materinya gitu Pak Agung, supaya nanti nyambung. Untuk dalam waktu dekat ini yang bisa saya terapkan itu adalah ice breaking-nya Pak Agung. Ya, jadi, apa langkah-langkahnya Ibu Okta sudah sampaikan tadi. Nah, yang paling, mungkin Ibu lakukan yaitu apa namanya, melakukan ice breaking. Benar sekali yang Ibu Iya, sampaikan tadi
bahwa dalam proses pembelajaran media visual dan audiovisual itu harus disesuaikan dengan materi. Tetapi kalau kita selipkan ice breaking yang dipadu-padankan dengan permainan atau yang mengandung materi pembelajaran, saya yakin proses itu mudah-mudahan berhasil Iya, Pak ya. Agung. Iya, Pak Agung. Oke, Bu Okta, dari kapan itu kira-kira bisa dilakukan, Bu Okta? Secepatnya akan saya lakukan, Pak Agung. Mungkin saat hari pertama sekolah anak-anak setelah libur Galungan Kuningan ini akan langsung saya coba praktekkan, Pak Agung. Ya, secepat lebih baik ya Bu Okta ya. Benar sekali, Baiklah Pak Bu Agung. Okta, kita sudah di ujung sesi ini Bu Okta. Nah, kemudian apa yang Bu Okta dapatkan dari sesi diskusi hari ini yang kita lakukan? Jadi Pak Agung, yang saya dapatkan ini yaitu saya menjadi tahu Pak Agung tentang apa yang harus saya lakukan agar anak-anak saya dapat menjaga fokus atau konsentrasinya saat belajar Pak Agung. Sehingga nantinya nilai mereka tidak ada lagi yang di bawah rata-rata Pak Agung atau menjadi lebih baik lagi lah dari sebelumnya Pak Agung. Kemudian juga saya bisa bertanya kepada mereka Pak Agung terkait dengan kegiatan pembelajaran seperti apa yang mereka sukai atau senangi Pak Agung. Serta nanti juga saya akan menyelipkan ice breaking dalam sebuah permainan yang permainannya itu mengandung materi pembelajaran di dalamnya Pak Agung. Ya, wah keren sekali ya Bu Okta yang Ibu Okta sampaikan. Kalau begitu kiranya saya kepingin lagi bertemu dengan Bu Okta terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu ceritakan, kemudian apa dampak dari apa yang Ibu lakukan, terutama tadi yaitu terkait dengan menyelipkan ice breaking dalam proses pembelajaran. Nah, saya Iya ingin Pak. tahu ceritanya, juga respon dari anak-anak dan perubahan apa yang terjadi di kelas Ibu setelah melakukan kegiatan ice breaking tersebut. Baiklah Pak Agung. Eh, Mungkin kapan kiranya Ibu bisa ceritakan itu? Eee, Minggu depan bisa Pak Agung, hari Jumat setelahnya Kuningan, 1 minggu akan saya coba praktekkan, di penghujung minggu kita akan sharing kembali ya Pak Agung, mungkin saat itu Pak Agung ada waktu? Sudah pasti Bu, terkait dengan apa yang Ibu lakukan saya juga tertarik, kemudian saya ingin mendengar apa namanya pengalaman, cerita, respon dari anak-anak tersebut. Saya pasti siapkan waktu. Terima Iya kasih Pak banyak Agung. Bu Okta. Baik, terima kasih Mudah-mudahan banyak Pak Agung. sampai bertemu lagi di waktu yang sudah kita tentukan tadi. Iya Pak Agung, terima kasih banyak juga Pak Agung sudah menyempatkan waktunya untuk saya bisa bercerita keluh kesah saya Pak Agung. Sampai Ya, jumpa di minggu depan ya Pak Agung ya. ya, sama-sama Iya. Bu.